Menurut lu, ini kita masih dalam koreksi yang sehat atau enggak? Menurut gua, lu tadi tanya ini koreksi yang sehat apa nggak sehat? Ini koreksi yang nggak sehat nih. Buat gue juga nggak sehat. Ya balik lagi, ini cuman krisis kepercayaan gitu kan. Bro, Alvin Tanasta. Gokil. Lu bukan kayak konten creator kebanyakan, bro. Lu bukan kayak investor kebanyakan yang jalurnya itu biasanya dari saham, terus mulai eksplorasi ke alternatif aset. Yang gua tahu, lu itu dari kripto, habis itu pindah ke saham. Kok bisa, bro? Iya, jadi sebenarnya ya memang gua ramenya dulu karena kripto ya. Jadi gua awal-awal buat konten TikTok ya waktu itu. TikTok gua naik gara-gara kripto. Masa? Itu sih, iya di tahun 2021-an. Tapi awalnya sebenarnya gua saham dulu, gua investasi saham dulu. Iya. Oke. Jadi orang tua gua itu, mama gua itu udah pernah beli saham dari tahun 2000-an gitu. Jadi gua diajarin sama dia. Itu satu lot masih 500 tuh kayaknya. Masih 500 lembar. Belum 100. Kayaknya ya. Iya. Tapi ya balik lagi, dia bukan investor yang gimana-gimana. Jadi ya beli saham ya ngawur gitu ya. Terus kalau gue buka portonya dia yang lama, waduh itu banyak saham-saham yang nyangkut parah. Jadi Bumi tuh average dia kayaknya di 7 ribuan. Iya. Oke. Oke. Iya. Jadi lu awalnya itu mulai dari saham dulu. Saham dulu. Tapi mungkin orang mengenal Alvin Tanasta itu karena kripto, karena kontennya di TikTok. Betul. Itu naik dari kripto. Dan sekarang balik lagi ke saham. Iya, gue nggak terlalu fokus ke kripto karena ya balik lagi gue udah fully exit ya dari kripto ya. Oke. Sebelumnya heavy di mana, bro? Sorry. Kalau kripto ya di Bitcoin ya. Bitcoin. Bitcoin juga. Tapi main banyak altcoin itu waktu market lagi bull di 2021. Oke. Itu banyak banget gue punya altcoin naiknya gila-gilaan memang gitu ya. Bahkan meme coin ya. Meme coin yang belum di list di checks gitu ya, dia masih di decentralized exchange, itu gue main juga. Tapi setelah bear market datang, ya gue agak shifting. Gue banyakin Bitcoin gitu kan. Di 2022 tuh gue banyakin Bitcoin. Altcoin sisa dikit banget lah, sama ya paling stable coins. Dan begitu kemarin 2025 ya, Oktober, itu gue jual semua Bitcoin gue. Jadi average-nya di 30.000 dan gue jualnya itu di sekitar 115 sampai 120. Multi-bagger, bro. Tiga setengah X. Oke. Iya. Pertimbangannya apa, bro? Kenapa dari Bitcoin terus tiba-tiba baliknya ke saham? Ya karena Bitcoin udah terlalu mahal. Pada saat itu ya, by analisis gue itu udah terlalu mahal gitu kan. Oke. Ya gue jual semua dan memang gue nggak sepenuhnya waktu gue investasi di kripto, waktu gue benar-benar merhatiin market kripto, itu gue juga nggak sepenuhnya out dari saham ya, gue tetap perhatiin juga gitu ya. Malah bisa dibilang mungkin porto saham gue pada saat gue sangat heavy on kripto itu masih lebih besar dari kripto juga gitu sih. Oke. Jadi lo tetap diverse juga, lo ada di si saham juga, meskipun mungkin orang mengenal lo dari kripto, tapi tetap nyimpan saham. Bro, gue penasaran, kalau lu sendiri menganggap apa perbedaan sebenarnya yang menurut keyakinan lu lah, apa yang membedakan saham dan kripto kalau untuk investasinya? Ya pertama, kripto kan kalau kita ngomongin Bitcoin, it's a store of value kan. Lu nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan. Dia nggak menciptakan, dia bukan seperti bisnis, di mana dia bisa menciptakan value ke society kan. It's just a store of value, kayak emas kan. Well, ada orang yang bilang, oh emas bisa ada utility-nya, ya kan. Bisa buat perhiasan, buat alat industri-industri, but kebanyakan dari emas itu nggak jadi apa-apa. Cuma disimpan di bank gitu kan, disimpan di vault gitu kan. So basically that's a store of value kan. Jadi ya sama, Bitcoin kan seperti itu. Itu store of value. Dan kalau saham ya kan kita is business ownership kan. Part of kita punya kue di suatu bisnis ya, meskipun ya kue kita of course kecuali kita punya banyak banget sahamnya ya kue kita nggak besar. But kita ada kepemilikan di situ kan. Betul. Itu sih. Bro, to the point aja. Ini kan market kita lagi luar biasa ya. Dan tadi juga gua ngelihat 17.900 rupiah. Itu ngeri banget. Jadi ISG-nya jatuh, rupiahnya juga
terus melemah. Kalau menurut lu sendiri, ini kenapa sih bro? Maksudnya untuk market dari kita sendiri itu karena apa bisa melemah seperti itu? Menurut gue ini krisis kepercayaan sih. Karena kalau kita lihat fundamental banyak perusahaan ya, itu masih bagus, masih growing. Yep. Ya gue nggak usah ngasih contoh banyak-banyak ya. Mungkin yang paling terkenal apa Bank BCA. Ya growth-nya melambat sekarang jadi single digit, but then it's still growing gitu loh, dan valuasinya udah ke diskon 50% lebih loh, ya kan? Sekarang price to earning ratio-nya Bank BCA berapa? Cuma 12-an. It used to be like around 25 kan? So that's crazy. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan lain yang gede-gede kayak apa Cimori malah growth-nya itu masih di atas 20% ya. Nah, masih double digit yang tinggi lagi, gitu kan? Tapi ya harganya kena diskon juga karena ya market turun. Ya gimana dia mau naik sendirian gitu kan? Benar. It is something relate with politics kalau yang lo lihat di market atau simply ya memang ini market aja. I think krisis kepercayaan ini ya ada mungkin krisis kepercayaan di politik juga sih. I mean mungkin pemerintah kita itu tidak konsisten ya dalam kebijakan, dikit-dikit ngomong gini, dikit-dikit ngomong gitu. Nah ini kan sesuatu yang nggak bisa kita pricing in kan. Jadi investor itu takut hal yang tidak pasti, ya kan. Karena let's say kalau hal pasti itu kan bisa di pricing in. Oh ya udah berarti kita ngitung intrinsic value-nya karena kita udah pricing risk ini jadi segini gitu kan. Tapi kalau kayak politik ini lebih susah di pricing in. Jadi ya terutama investor luar, ya kan? Investor luar itu kan nggak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi di Indonesia kan. Jadi mereka hanya lihat dari lens mereka gitu loh. Jadi kalau mereka penafsirannya beda dan mereka nggak suka, ya mereka exit aja. Indonesia ini cuma salah satu dari let's say 60 pilihan mereka gitu kan. Betul. Jadi kalau mereka mau exit gampang, sedangkan kita kan agak beda ya. Kita memang orang Indonesia, pilihan kita nggak banyak ya kan. Most likely ya kita akan invest saham Indonesia. Gitu. Bro, ini mungkin gue minta pendapat lu kalau misalnya dalam konteks ini, gue mempertimbangkan kalau dalam hal dividen saham Indonesia kayaknya nggak ada lawan. Maksudnya kita ngelihat perusahaan-perusahaan Indonesia yield-nya mengerikan loh. Itu bisa double digit tinggi. Setuju. Kayak gitu. Dan itu pun salah satu yang gua investasikan banyak pun saham-saham yang memang yield dividennya tinggi. Kalau kita buat dua kubu nih bro, misalnya mau ngejar dividen, udah pasti saham Indo deh. Kalau misalnya mau ngejar capital gain, Indonesia ini memang masih emerging market kan. Jadi kita masih kena MSCI sentiment, drawdown-nya bisa dalam banget tuh. Kenapa nggak yang capital gain ini gue masuk ke saham US aja bro? Maksudnya kayaknya dalam konteks ini saham US yang top tier ya, kita ambil spot yang beneran real sahamnya, kita ambil itu udah nggak ada resiko nih. Maksudnya lebih minim resiko nih. MSCI sentiment nggak ada, capital gain gede juga. Benar. Gue setuju. Jadi tapi balik lagi yield saham-saham Indonesia ini kenapa bisa segede itu? Ya karena nggak ada capital gain-nya. Sahamnya masih murah-murah banget. Ya. Let's say kita valuasinya kayak saham-saham di US ya, which is gue nggak, S&P average PE ratio-nya berapa ya? Mungkin 25 sampai 30-an kan. Indonesia kan berapa? 14. Kalau forward PE ratio lebih rendah lagi, mungkin 9 ya. Itu aja setengahnya kan, kita setengah lebih murah. Let's say saham-saham kita udah harganya normal, kayak misal saham-saham di US, ya yield kita jadi kecil juga kan. Benar. Jadi gitu sih. Tapi memang kalau gue pribadi juga, gue mirip sama yang lu bilang tadi. Jadi memang ini bukan by design ya. Cuman memang ya gue nemunya potensinya di situ. Jadi memang jadi saham-saham yang di portofolio saham Indo gue itu ya yield-nya gede-gede. Jadi ya return kita ini lumayan keangkat dari dividen itu. Jadi saham-saham Indo yang lu hold sekarang ini mostly yang yield tebal. Yes, mungkin let's say 70%, mungkin 75% itu bagi dividen semua. 75% bagi dividen semua. Menarik. Gue jadi penasaran tentang satu hal. Bro, lu ngelihat ISG ini udah jatuh hampir 30%. Dan ini kalau kita ngomong ini terjadi di intinya kayak gini, gue merasa krisis yang sekarang ini itu lebih menyebalkan. Satu,
memang belum sedalam COVID. Tapi kalau kita ngomong durasi waktu, ini udah lebih panjang daripada periode crash-nya COVID yang mungkin terjadi 3 bulan, tajam banget, dan habis itu langsung rebound. Ya. Ini udah bulan Juni, dan ISG belum ada tanda-tanda rebound. Kalau menurut lu sendiri, lu melihat ISG ini, itu kapan reboundnya? Atau misalnya, lu mulai nyaman untuk beli saham-saham di ISG ini di level berapa? Ya, gue setuju sama pernyataan lu tadi. Ini lebih menyebalkan, jauh lebih menyebalkan daripada pas COVID. Karena kan kalau kita ngomongin COVID ya, itu kan semua market turun di dunia ini kan. Dan Exactly. penurunan cepat, terus rebound lagi, itu justru sebenarnya paling gampang kita capture opportunity. Benar. Ya kan, contohnya kayak kemarin market US itu yang sempat ada perang tarif itu, Trump ngumumin tarif itu kan sempat jeblok lumayan tuh. Betul. Mungkin hampir 20% ya. Tapi kan naiknya cepat lagi tuh. Recovernya Iya. benar. Jadi yang gitu justru lebih enak. Yang kayak market yang choppy gini, kayak kita udah turun kemarin kan Maret 2025 kita turun 25%, udah naik 5%, turun lagi ini 30%. Jadi kayak gini lebih susah kita make money, gitu kan. Dan ya kalau gue maksudnya kita prediksi bottom juga susah juga kan di sini. Kita nggak tahu, maksudnya krisis kepercayaan ini sampai kapan. Betul. Gitu sih. Atau tipping point apa yang lu nantikan untuk lu istilahnya beli saham-saham di Indo, khususnya untuk yang ngejar capital gain lagi? Karena tadi kita udah sepakat bahwa yield dividend ini memang paling nikmat di saham-saham Indonesia. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya kita nyari capital gain ini kan dimulai dengan narasi ekspansi kan. Kalau misalnya nggak ada narasi ekspansi, capital gain ya don't hope for it lah. Kayak gitu loh, nggak akan ada ke situ. Jadi ini di trigger apa yang akhirnya menurut lo saham Indonesia akan menarik lagi untuk capital gain? Ini yang trigger yang bisa jadi bagus itu saat mungkin rupiah menguat menurut gua. Oke. Karena kalau rupiah menguat dan kita pas-pasan juga, The Fed kemarin kan baru announce itu kan, baru ada FOMC meeting, inflasi kan higher than expected kan di US sana. Dan sekarang konsensusnya kan berubah dari awalnya mereka itu by the end of the 2026 itu kan mereka mau turunin suku bunga kan. Sekarang malah mau naikin, ya kan. Konsensusnya di awal 2027 itu malah mau naikin gitu kan. Nah, menurut gua kalau rupiah menguat dan suku bunga The Fed itu naik, itu akan ada flow ke emerging market. Betul. Gitu sih. Oke. Itu bisa jadi katalis, tapi itu masih lama juga kan ya. Just ya kita kalau ngomongin itu ya berarti akhir 2026 tuh. Oke. Bro, ini mungkin pertanyaan yang lebih personal ke lu. Kalau lu sendiri ngelihat saham-saham di Indonesia yang fundamentalnya menarik ini, atau misalnya yang memang sesuai dengan appetite lu, itu saham-saham yang kriterianya seperti apa sih? Yang menurut lu punya layak sebagai investable company? Yang paling penting bagi gua tetap growth sih. Growth-nya bagus nggak? Karena kalau let's say perusahaan murah banget tapi dia nggak bertumbuh, ya percuma juga kan? Oke. Contoh kayak saham apa, bro? Ini kita disclaimer dulu, ini bukan rekomendasi ya. Ya, bukan rekomendasi, ini simply pemaparan data yang untuk validitas informasi aja, gitu. Ya ini mungkin gua contohin satu saham ya. Balik lagi not financial advice. Contohnya kayak Cimory. Growth-nya bagus banget kan? Oke. Valuasinya all time low sejak dia IPO, ya kan? Oke. Kalau sebelum IPO ya kita nggak tahu ya. Valuasinya sekarang all time low. Oke. Ya kan? Dari price to earning ratio, sedangkan growth-nya masih sangat bagus. Gitu ya. Jadi kayak ISG kita gelap banget nih, minus 30%, rupiah naik setinggi itu ya. Tapi company-nya masih bisa grow 20% gitu ya. Revenue dan labanya bisa naik sekitar 20%-an. So, gila kan? Jadi Cimory ini mungkin salah satu pegangan lu di momen-momen seperti ini ya. Lu heavy on banking nggak? Nggak terlalu, cuman itu satu sektor besar yang kita punya lah. Iya. Jadi banking maybe like 25% of my portfolio now. Itu sih. Oh serius? Di portfolio heavy-nya di Cimory?
nggak nyampe segitu juga sih. Oke, siap. Cuman istilah ini sebagai contoh, Cimory itu memang salah satu yang kita pegang lumayan banyak lah. Oke. Cuman dari gua kayaknya jarang banget gua nge-hold saham itu sampai 25% dari porto. Gitu sih. Kalau satu saham jarang banget 25% dari porto sih. Oke. Kecuali bagus banget ya. Bagus banget dan harganya murah banget. But then kayaknya hampir nggak pernah sih seperti itu sih. Maksimal banget mungkin 20% satu saham dari porto. Cukup diverse. Lu bukan yang tipe cacing-cacing naga-naga. Enggak ya, tetap diversifikasi ya. Tetap diversifikasi. Menarik. Vin, apa pandangan lu tentang saham konglomerasi? Ya mungkin ini tanda kutip ya. Karena kadang gua nggak ngerti definisi konglomerasi itu apa kan. Kadang yang dipunyai Konglo, BCA juga 55% dipunyai Konglo kan, ya kan, itu kurang Konglo apa lagi tuh. Tapi let's say mungkin definisi saham Konglo yang valuasinya mahal gitu ya, dan mungkin free float kecil gitu kali ya. Ya kalau gue lihat banyak saham-saham Konglo ini sebenarnya bisnisnya itu bagus, cuman mahal aja menurut gue ya, sampai sekarang pun masih mahal menurut gue. Even udah crash seperti ini. Yes. Iya. Tapi bisnisnya bagus gitu loh. Kalau let's say dia turun di harga yang let's say not even murah ya, tapi reasonable. Gua bakal beli sih. Bakal beli juga. Iya. Karena yang kalau misalnya ngelihat teman-teman investor juga ini ya, mungkin yang gua banyak lihat di sosial media itu lebih tertarik dalam konteks ini saat ini. Itu cukup tertarik dengan saham konglomerasi. Konteks seperti ini. Mungkin lebih dari 5 tahun, reksadana saham yang bisa dibilang ini sebenarnya reksadana untuk orang-orang yang lebih siap beresiko, itu nggak perform lebih baik daripada reksadana obligasi misalnya. Reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, mungkin banyak reksadana saham yang besar-besar itu performanya justru di bawah, underperform dengan yang risk free asset. That's why kehadiran saham Konglo ini menawarkan opsi kayak gitu. Itu yang membuat banyak investor akhirnya coba lari ke sana dengan harapan ya kalau mau beresiko sekalian lah. Ini ada alternatifnya kok. Kalau lu sendiri nggak ada saham konglomerasi ini. Konglomerasi di sini dalam arti free float-nya ini tuh banyak di grupnya, bukan di investor asing. Gitu. Nah, ini kadang agak tricky juga ya, karena kalau kita lihat saham Konglo itu memang kalau kita lihat return jangka panjang ya, naiknya itu ya sebenarnya masih lumayan dengan penurunan yang ada sekarang. Cuman ya balik lagi, kebanyakan investor masuk di mana? Retail kebanyakan masuk di mana? That's the question. Ya gue sempat lihat lah dari data, maksudnya yang simpel aja lah, kita lihat data penambahan investor di sekuritas seperti Stockbit gitu ya. Ya kan kebanyakan orang itu masuk di harga yang tinggi kan, kita bisa lihat itu kan. Iya. Ya kan, gue nggak tahu mungkin dari nama orang bisa lihat data gitu juga nggak? Bisa sih, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Nice. Gitu. Jadi iya kan, kebanyakan pasti masuk di harga yang kurang ideal kan. Jadi balik lagi itu sih, nggak tahu ya kenapa. Sorry tadi pertanyaan lo apa yang terakhir? Intinya, lo kenapa nggak istilahnya melihat saham Konglo ini, apakah lo appetite atau enggak dengan saham-saham dari grup konglomerasi? Kalau let's say misal yang gue bisa hitung dengan jelas ya, kayak misal IPO ya, kayak CDI ya, kemarin ya gue ikut karena kan dihitung aja oversubscribe seberapa banyak, ya kan. Tapi itu balik lagi kan nggak terlalu ngefek banget ke return porto, dia ngangkat sedikit, ya kan? Karena IPO kan datanya dikit juga, gitu loh. Terus ya gue nggak mungkin beli di market ya kan. Beli di market lu baru bisa beli saat dia udah naik 10 kali. Iya kan? Nggak bagus itu harganya udah kan. Gitu sih. Oke, menarik, Bro. Kalau lu sendiri ngelihat konteks sekarang ini, yang menurut lu ini kita masih dalam koreksi yang sehat atau enggak? Dan kalau menurut lu sendiri, apakah
Indonesia ini atau misalnya bursa saham Indonesia itu udah ada di titik-titik bottom nih kalau ngelihat sekarang. Karena jujur aja, gua melihat dari data-data yang sekarang, most likely udah kelihatan mulai kebal. Jadi beberapa saham juga udah mulai kebal, istilahnya saham-saham yang digebuk sama index provider juga itu udah mulai kebal lah. Apakah lo udah melihat bahwa ISG udah mau mendekati bottom? Karena jujur aja, kalau misalnya ngelihat kondisi sekarang, gue pengen banget nembakin lagi. Cuman ya kalau misalnya masih berlangsung lama lagi, mending gue tahan dulu deh. Kayak gitu. I think ini menarik sih. Balik lagi ya, kita agak susah juga prediksi bottomnya sampai kapan kan. Dan menurut gua, lu tadi bertanya ini koreksi yang sehat apa nggak sehat? Ini koreksi yang nggak sehat nih. Menurut gue. Buat gue juga nggak sehat. Karena ya, parah banget ya. Dan kita kayak nggak, apa ya, balik lagi, ini cuman krisis kepercayaan gitu kan. Krisis kepercayaan. Let's say nih, ada fundamental turun ya. Ini krisis Asia ya, kayak tahun 98. Atau mungkin kalau di US itu kayak tahun 2007 gitu ya. Jadi memang reflected on the fundamental. Terus indeks kita turun 30% ya gue nggak masalah. Karena oh ya memang fundamentalnya begini. Tapi ini kan kayak keselnya banyak perusahaan kita masih bagus tapi kita turunnya banyak kan. Betul. Itu yang buat kita kesel kan sebenarnya. In terms of nggak sehat, in terms of sehat atau nggak sehat, ini nggak sehat. Nggak sehat sama sekali. Karena ini jujur penurunan teraneh. Iya. Gue pernah rasain sejak investasi saham ya. Dan ya balik lagi ya, ini menurut gue pemerintah ini juga harus kerja sih untuk ningkatin kepercayaan ini. Karena ini kan it's just a trust issue kan sebenarnya kan. Dan kalau kita ngomongin Indonesia ya potensinya gede banget kan. Kayak kita index fund itu banyak ngeluarin saham-saham Indonesia ya, porsi kita semakin dikecilin. Itu kan sesuatu yang kita nggak boleh diem aja gitu kan. Betul. Kayak dari pemerintahan harus bener-bener ngecoba ngejual negara kita gitu kan. Betul. Ngejual negara kita ya gimana supaya seluruh dunia ini bisa lebih banyak invest ke market kita, ya kan? Karena malu-maluin itu kayak persentasi negara kita di MSCI gitu-gitu aja 1% nggak nyampe loh. Emerging market doang. Iya. Udah 1% nggak nyampe diturunin lagi. Nah, malu-maluin banget kan? Benar. Dan mungkin yang gua rasa ya dampaknya ini bakal mungkin ke saham kan kita langsung lihat ya saham-saham pada turun. Cuman ke ekonomi nih yang gua rasa itu bakal ada lag-nya. Oke. Jadi ya let's say saham-saham perusahaan pada turun kan mungkin mereka lebih susah dapat pinjaman juga ya. Mereka lebih takut ekspansi juga. Dan mungkin investor-investor di luar itu juga ngelihat negara Indonesia ini negara yang kurang investable gitu kan. Jadi mungkin mereka juga nggak mau invest di private market gitu kan. Let's say bangun bisnis di sini atau apa. Dan ini dampaknya akan kelihatan pelan-pelan gitu ya. Jadi mungkin ada orang mikir, oh nggak apa-apa pasar saham turun, nggak ada hubungannya sama ekonomi. Ya sebenarnya ada kaitannya, cuman ya itu pelan-pelan bakal dirasakan. Jadi ada lag-nya gitu. Ada lagging effect-nya ya, yang akhirnya membuat dari penurunan ini akan berdampak juga ke market. Yes, ya ke masyarakat semua. Ke ekonomi, sorry maksudnya. Bro, gue penasaran kalau lu sendiri di super cuan saham, objektif lu tuh apa sih? Sebenarnya simple, beat the market. Tapi beat the market kan gampang ya. ISG di Indonesia. Beat the market gampang. Kalau ISG gampang kan? Kita invest saham Indonesia, kita beat ISG gampang banget. Oke. Kalau gue kan dulu pernah invest saham luar juga ya. Jadi gue sempat jadi kayak part-time fund manager lah di sekuritas luar. eToro namanya. Oke. Itu sudah di list di bursa Nasdaq kan. Nah, outperforming S&P sama Nasdaq itu jauh lebih susah. Tapi untungnya gue outperform S&P sama Nasdaq. Serius? Iya. Dan tapi gapnya nggak alfanya nggak terlalu banyak ya. Jadi kayak tipis lah. Sama Nasdaq itu tipis banget karena Nasdaq naiknya gila-gila. Tapi ya Nasdaq mungkin salah satu indeks best performer index ya. Yes. Dia di atas S&P tuh. Tadi gimana? Sorry. Oh ya, objektif lu dengan super cuan saham. Beat the market. Beat the market. Mungkin tapi kalau ISG ya kita benchmarknya mungkin lebih tinggi. Ada return 3 kali ISG gitu lah. Oke, 3 kali. Kalau gua kan ada super cuan saham luar juga. Jadi itu gua nge-share porto saham US gua di situ. Oh gitu.
Porto saham US. Yes. Oke. Yes. Boleh ini nggak? Tahu nggak bro? Maksudnya ini kan gue memang lagi consider untuk masuk ke saham US juga karena yang ngelihat market kita sekarang. Menurut lu sendiri di kondisi sekarang ini saham US yang menarik itu yang seperti apa, dan lu merasa ini lagi bubble nggak sih mereka? Ya, good question. Gue sebenarnya agak was-was juga ya. Kalau kita liatin saham US itu, jadi kalau lu lihat the driver of the return dari indeks S&P, Nasdaq, itu kalau nggak salah AI related stock itu contribute ke 45% dari kenaikan S&P. Gitu ya. Nvidia aja, kan lu tahu Nvidia kan market cap-nya udah nggak masuk akal kan, $5 triliun. Itu Nvidia aja itu kontribusinya ke kenaikan S&P itu sekitar 8-9%. Jadi let's say Nvidia ini turun berapa ya? 30%, ya 30 lu bagi 10 aja, S&P langsung turun 3%. Belum yang lain-lain ya. Karena Nvidia turun, yang lain-lain pasti turun kan. Iya, betul. Jadi gua market leader. Iya. Gua takutnya itu sih. Kayak ini yang AI related stocks, gua rasanya bukan bubble, tapi kalaupun koreksi pasti sakit juga. Iya. Gitu, karena gitu aja sih. Konteks bubble di sini kan kalau misalnya valuasi tidak diimbangi dengan performa, dengan earnings, dengan earnings yang bagus juga, kayaknya ya akan burst juga tuh bubble-nya. Cuman kalau yang di luar sendiri ini, yang misalnya saham-saham US yang istilahnya kalau ada index provider mereka bobot paling besarnya lah. Ini kan kalau ngomong earnings mereka bertumbuh juga kan? Benar, iya bertumbuh, dan kita lihat di ekonomi Amerika juga kan booming juga kan. AI itu menciptakan lapangan pekerjaan baru, jadi banyak banget data center yang dibuat kan. So ya itu beneran di back sama earnings, cuman ya valuasinya aja memang agak yang masuk akal. Masih ketinggian. Iya. Itu oke, menarik bro. Jadi kalau lo sendiri Alvin, untuk saham US kasih 3 dong yang boleh yang menarik untuk gua amati. Ini untuk saham US, gua akan bertanya juga untuk saham Indonesia. Oh, boleh. Saham US ya. US ini kebetulan memang porto gua naik lumayan banyak sih. Dalam 2 tahun terakhir itu 70% naik, lumayan. 70%? 70%. Dan ini gua nggak concentrated ya, gua tetap diversify ya. Jadi, think gua punya sekitar 14 saham. 14-15. Oke. 14 saham dan naiknya bisa 70%. Iya, dalam 2 tahun terakhir. Nggak ada istilahnya ini nggak ada satu saham yang benar-benar heavy di portofolio. Oh, paling yang bobotnya tinggi. Mungkin 20%, 25% ya. Itu bisa segitu. Yang naiknya udah banyak Google. Oh, Google. Udah naik 150%-an. Oke. Menarik. Tapi dari gue udah take profit beberapa ya. Cuman Google ini masih menarik karena balik lagi. Tapi mungkin di harga gue beli kemarin tuh lebih menarik ya daripada sekarang ya. Karena gue belinya itu waktu valuasinya murah. Jadi waktu Gemini itu sempat dia ada demonya yang ada yang salah tuh di demonya kan. Nah itu harganya kan sempat kekoreksi tuh. Lumayan tuh. Waktu itu gue dapet sekitar price to earning ratio-nya nggak sampai 25 tuh. Mungkin 22-an itu gue beli. Dan sekarang kan udah naik lumayan kan. Itu ditambah earnings-nya naik juga kan. Iya. Google. Ya. Google itu kalau let's say dia ada koreksi lumayan banyak, gue akan beli lagi. Oke. Karena gue udah take profit lumayan banyak juga. Jadi tambahin lot ya? Iya, kalau let's say dia koreksi ke harga yang gue mau. Nah, kadang sama Amerika, ini gue suka liatin yang aneh-aneh bro. Karena kan gue pernah tinggal di Amerika ya, 5 tahun ya. Gue kuliah di situ juga. Jadi kadang gue tahu apa yang hal-hal yang kebanyakan orang Indonesia nggak tahu. Gue lebih ngerti lah business landscape-nya di sana, gitu sih. Tapi ini gue ngomong saham yang ada di broker Indonesia aja ya, misalnya broker saham luar Indonesia. Karena beberapa itu ada yang lu nggak bisa punya di sini. Nggak punya akses ya? Karena pilihannya lebih terbatas di sini. Kayaknya memang ada regulasinya apa dari pemerintah gitu sih. Yang menarik tuh Crocs. Gue suka Crocs. Crocs. Ini sandal Crocs. Sandal. Oke, menarik. Oh, gue belum pernah dengar nih mentionnya. Gimana pertimbangannya? Karena dia unik kan. Coba lu pikirin alternatif Crocs apa? Sandal Crocs. Alternatifnya apa nih?
Nggak kalau ada, kan? sendal ya mungkin Birken nggak ya? Oh, tapi itu kan beda segmen kan. Oh oke, beda Kalau segmen. Crocs kan, benar. lu bisa pakai outdoor, lu bisa pakai basah-basahan, Oh, lu bisa iya. pakai ke kolam renang, Iya, ya kan? benar-benar. Jadi itu unique selling point-nya mereka. Karena Crocs ini awalnya kan memang sepatu untuk para nelayan di US. Awalnya itu dibuat seperti itu. Gitu. Jadi Baru makanya tahu. dia tahan air kan. Dia Oh, tahan air. oke. Jadi terus rusak juga susah kan kalau dia Benar. rusak kan. Lu kena air nggak rusak, kena batu-batu masih oke juga. Gitu sih. Jadi unique selling point-nya itu. Menurut gua 20-30 tahun ke depan sandal Crocs ini masih ada. Oke. Kalau yang lain-lain kita belum tentu ya, belum tentu apakah mereka ke depannya masih bakal eksis kan. Nah, Jadi gitu sih, itu menarik. Valuasinya juga sekarang murah. bisa diakses nggak sih itu? Misalnya sama market Indonesia, broker yang Ada. ada ya? Kalau Crocs Crocs masih ada. bisa ya? Oke. Bisa. Google, Crocs, yang ketiga. Nah, gue bilang lu kan, gue suka yang aneh-aneh kan. Siap. Ini aneh lagi nih. Novo Nordisk, jadi perusahaan farmasi. Dia perusahaan farmasi dari Denmark, tapi di list di bursa Amerika. Oke. Dia udah cukup gede lah. Dia saingannya Eli Lilly. Itu kan Oke. perusahaan farmasi. Jadi dia yang develop drugs kayak macam-macam ya, diabetes, cancer. Yang paling terkenal itu Ozempic. Oke. Jadi buat ngurusin suntik itu ya, kayak buat treatment orang yang obes lah istilahnya. Jadi itu di Amerika aja, kayaknya gue lihat survei itu mungkin 1 dari 5 orang di sana itu sudah pakai drug seperti itu. Oke. Jadi kayak fat loss drugs. Ah, Dan menurut gue trennya ini akan nambah di negara-negara lain. Oke. Itu sih. Sorry, boleh tadi apa namanya? Novo Nordisk. Novo Nordisk, Kodenya NFO. NFO. Yes. Oke. Itu menarik. Google, Crocs, Novo Nordisk. Ya. Kalau misalnya untuk saham Indonesia, bro, gue penasaran dengan kondisi seperti sekarang, lu masih ada optimis nggak dengan saham Indonesia? Dan boleh tahu yang 3 yang jadi, kalau lu boleh milih, stock pick lu di saham Indonesia untuk sekarang? Jimori itu tadi ya, nomor 1. Oke. Cimori. Yang kedua, Gue pertambangan sih lumayan suka ya. pertambangan. Iya, let's say grup Adaro lah, gue suka. Lu, Adaro Group. oke. Ya. Sepakat gue sama lu. Gue juga salah satu yang gue ngelihat relatif aman, di backup dengan bisnis yang memang kuat juga, ada robot Dan ya. year to date kan bagus performanya kan Mas Ian. Betul. Ya kan? Meskipun ya dia turun juga sih. Maksudnya, Iya. gue nggak tahu ya kalau year to date mungkin masih naik. Cuma ya akhir-akhir ini kan memang turun. Apalagi ya? Kalau ada aja sih. Nah, Kalau misalnya ini menarik sih. Mungkin gue belum pernah ngobrol di tempat lain ya. Oke, Mungkin menarik. gue kontennya belum pernah juga sih. PTSN itu gue suka sih. Oke, gue pernah PTSN. Iya, Itu dia gue kayak perusahaan IMS. Jadi dia yang ngerakit elektronik. Oke. Market leader di sektornya atau subsektor? Market leader harus. Market leader. Dia paling besar. Kalau untuk perusahaan Indo, dia IMS paling besar di dunia. Dia kan di Batam. Oke. Ini terafiliasi sama grup mana, bro? Ada ini nggak? Enggak sih, itu Swasta. ownernya controlling 1 orang. Itu 50% lebih. Oke. Jadi gue rasa dia nggak terafiliasi. Dia cuma fokusnya di situ aja. Dia bukan kayak grup konglomerasi gitu sih. Iya, jadi emang pebisnis yang memang kebetulan bisnisnya itu kuat banget di satu industri itu ya. Ya. Oke, menarik. Itu Kenapa gue suka itu? Karena AI boom. Jadi IMS ini tuh gue rasa dia paling berpotensi untuk next level. oke. Jadi kan kalau kita ngomongin AI boom itu ada 5 level kan. Jadi yang pertama desain. Itu Oke. perusahaan yang ngedesain chip. Ini yang paling benefitnya paling gede dari Betul. AI boom. Kayak perusahaan kayak Nvidia. Nvidia. Iya. Terus ada foundries. Jadi foundries ini kayak Samsung gitu. Itu kan dia benefit juga dari AI boom. Jadi sahamnya itu naik. Samsung itu sendiri udah naik 100% lebih sahamnya. Betul. Dia tuh ngedorong indeks Korea. Iya, Ya kan? Karena Kospi. market cap udah gede. Naiknya gila juga. Jadi indeks Korea juga meluncur tuh. Gitu kan. Nah, ini gua nyeselnya Indonesia ini gagal capture ini. AI boom ini. Kalau lu lihat saham-saham di Malaysia juga, itu
banyak yang naik ratusan persen gara-gara AI boom ini, perusahaan semiconductor gitu ya. Kayak yang produce RAM gitu-gitu kan. Iya, jadi itu kan. Jadi ada foundries, terus ada OSAT. Jadi OSAT ini atasnya IMS. Oke. Gitu. Ini nggak terlalu benefit dari AI boom, tapi masih benefit. Jadi kayak perusahaan kayak Foxconn yang di Taiwan. Itu kan recently juga naik lumayan banyak. Karena dia awalnya IMS, tapi dia mulai merambah ke level selanjutnya, which is OSAT itu tadi. Oke. Nah, gue berharapnya mungkin PT SN ini bisa naik level tuh, seperti yang Foxconn itu tadi. Oke. Dan baru dari situ ya potensinya limitless lah. Gitu sih. Oke. Wah, gue ngedenger lu ceritain gue jadi penasaran. itu tadi level ketiga ya? Level keempat. Oh, itu level keempat. Ya. Oke. Yang kelimanya itu kan jadi end products. Ini marginnya beda-beda ya. Itu tergantung benar. Ya end products-nya apa. Kan ada Xiaomi, Apple, Motorola, ya itu tergantung brand-nya. Kalau Apple kan marginnya bisa gede banget. Betul. Itu kan mungkin dia dapat benefit juga. Oke. Tapi benar nggak banyak saham di Indonesia, mungkin bukan nggak banyak sih, hampir nggak ada AI related stock. Benar. Yang istilahnya kita mau memonetize AI boom ini, Indonesia nggak punya opsinya nih. Karena kita nggak tap in ke semiconductor market, which is itu sayang banget. Padahal semiconductor maybe kita harusnya bisa buat ya. Cuman ya memang ya itu tadi fokus ke pemerintah salah. Semiconductor ini kan bukan industri yang gampang juga ya. Betul. Perlu precision yang sangat tinggi dan itu sangat perlu support dari pemerintah gitu. Oke. Perlu di backup dengan ya istilahnya kebijakannya pro juga ke untuk industri ini bisa subur gitu ya di Indonesia. Menarik. Vin, kalau misalnya kalau misalnya lu harus buat bold prediction 12 bulan dari saat ini kalau misalnya kita ketemu lagi tahun depan di bulan Juni tanggal 3 ini, kira-kira ISG yang lu lihat dia akan di mana? Jujur kalau gue nebak-nebak ya, gue ini nggak terlalu ya. Simply, gue minta opini lu aja. Gue nggak tahu ya, cuman istilahnya ekspektasi gue ini nggak terlalu tinggi sebenarnya sekarang. Gue pernah buat konten nih, jadi gue compare CAGR di era Pak Prabowo, ya ISG. Gue nonton konten lu itu. Versus Pak SBY. Iya. Gitu ya, jadi 20%-an ya. CAGR periode Pak SBY itu 19, berapa persen, hampir 20%. Prabowo ya tentunya masih minus ya, indeks kita kan jeblok gitu loh. Dan gue ngitung-ngitung nih, kalau let's say by the end of pemerintahan Pak Prabowo, dia mau menyamai performa Pak SBY, ISG kita harus berapa? Gue udah hitung pakai CAGR gitu ya. Berapa tuh? 18 sampai 19 ribu. Di akhir 2029. Oke. Iya kan? Nah, mungkin nggak? Well, akhir 2029 kita cuma ada 3 tahun lagi. Benar. 3 tahun lagi indeks kita artinya kalau ke 9.000 harus triple. Iya, benar. Iya kan? Ya kalau itu terjadi ya wah kita semua jadi kaya raya. Amin bro. Gua sih berharap memang di periode drawdown seperti ini ISG juga lagi jeblok banget. Gue pribadi berharap kita reboundnya itu V-shape. Jadi benar-benar begitu jatuh bangkitnya pun juga ini juga drastis juga. Cuman ya nggak ada yang tahu ya ke depannya seperti apa. Jadi, kita mendoakan mungkin aja. Let's say ya udah gue konservatif aja. Let's say performanya setengahnya Pak SBY, which is ini kan ISG kan mungkin di 14 ribuan ya. Which is itu still very high kan untuk 3 tahun lagi. Ya hopefully seperti itulah. Cuman ya menurut gue nih Pak Prabowo nih kalau pingin dikenang sebagai presiden yang bagus ya ISG-nya harus diurusin. Iya kan? Kalau nggak diurusin iya kan? Ya susah gitu sih. Nanti dampaknya ke ekonomi akan ada meskipun dia nggak langsung kerasa ya. Soalnya ada lagging effect itu tadi. Eventually pasti bakal kerasa gitu sih. Betul. Oke, menarik, bro. Bro Alvin, kasih satu ini dong, bro. Di market seperti ini supaya kita bisa istilahnya bisa tenang lah di kondisi seperti ini. Kasih satu nasihat dong, bro, buat teman-teman. Aplikasinya hapus saja kali. Oh, nasihatnya bagus. Tapi balik lagi kalau
saham-saham jelek di aplikasinya ya panik sih. Bener. Mungkin saran gue ya, kalau saya teman-teman udah terlanjur ya investasi ngawuran gitu ya kemarin waktu market lagi naik ngerasa jenius, terus sekarang portonya jeblok ya, direvaluasi lagi aja. Kayak ini saham kemarin gue invest karena apa ya? Ini karena apa ya? Gitu kan. Karena kalau cuman karena katanya ini bakal naik ya itu lo reevaluate lagi gitu lah. Mungkin yang gue suka saranin ke orang, kalau let's say porto lo udah jelek banget, lu jual lagi semua, rebalance lagi dari awal gitu kan. Cut loss semua. Iya, rebalance aja dari awal. Nah, tapi banyak orang yang takut ngelakuin ini karena mereka pikir di anggapan mereka, oh kalau gue jual sekarang gue rugi dong. Well, kalau lu jual sekarang semua, lu pindah rebalance ke saham lain, ya lu nggak rugi juga lah. Lu malah lebih position lebih bagus saat market naik nanti kan. Gitu. Gitu sih. Lebih gitu. Jadi ini pemikiran retail yang agak salah kadang karena mereka lu itu nggak loss kalau lu belum sell ya. Loss mah floating atau realize itu sama aja. Iya kan? Begitu lu cut, lu cuma punya segitu kok. Iya. Sama aja. Benar. Gitu kan. Itu. Terima kasih banyak Alvin buat waktunya dan buat nasihatnya semua. Ya, Thank you. Thank you Bro Gabe. Siap.